Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Aziza dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Perkembangan sosial dan emosional remaja. Menurut Sri Rumini dan Siti Sundari, masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan sosial adalah kemampuan seseorang dalam bersikap atau tata cara perilakunya dalam berinteraksi dengan unsur sosialisasi di masyarakat. Konflik orang tua dengan remaja. Konflik dengan orang tua meningkat pada awal masa remaja. Konflik semacam ini biasanya masih ringan yang dapat membantu fungsi perkembangan yang positif untuk menghasilkan otonomi dan jati diri. Konflik orang tua dengan remaja berkurang pada masa remaja. Relasi teman sebaya. Teman sebaya adalah anak-anak atau remaja dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Salah satu fungsi utama dari kelompok teman sebaya adalah untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di luar keluarga. Identitas diri. Identitas diri adalah identitas yang menyangkut kualitas eksistensi dari subjek, yang berarti bahwa subjek memiliki suatu gaya pribadi yang khas. Identitas diri menurut Erikson adalah pencapaian pribadi utama di usia remaja dan sebagai langkah penting menuju sosok dewasa yang produktif dan berguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi identitas diri. Yang pertama, tingkat identifikasi pada orang tua sejak masa kanak-kanak hingga mencapai masa remaja. Yang kedua, gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua atau pihak yang mengasuh dan merawat individu tersebut. Yang ketiga, keberadaan figur tokoh sukses. Dan yang terakhir, harapan sosial tentang identitas seseorang. Perkembangan emosi adalah perkembangan menunjuk pada perubahan-perubahan dalam bentuk bagian tubuh dan integrasi berbagai bagiannya ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyaratkan adanya pertumbuhan. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan sejenisnya. Biasanya emosi muncul dalam bentuk luapan perasaan dan surut dalam waktu yang singkat. Menurut Bihler, ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia. Yang pertama, ciri-ciri emosional usia 12-15 tahun. Ada cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka, bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri, kemarahan biasa terjadi, cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri, mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Yang kedua, ada ciri-ciri emosional remaja usia 15-18 tahun. Ada pemberontakan. Remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka dan seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Jenis emosi. Luella Cole mengemukakan 3 jenis emosi, yaitu emosi marah, emosi takut, dan emosi cinta atau kasih sayang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ada perubahan jasmani atau fisik, keadaan anak, lingkungan keluarga, perubahan dalam hubungan dengan teman-teman, perubahan dalam hubungannya dengan sekolah, dan perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan sosio-emosional pada masa remaja. Saya harap dapat membantu dan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.